Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kembali pada hari ini kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saya berharap bahwa hari ini Anda semua boleh diberikan karunia kesehatan, kebahagiaan, sukacita dalam perjuangan hidupmu masing-masing. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita disegarkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang telah terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Semoga belas kasih dan karunia dari Tuhan senantiasa menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Saya berharap kita semua tetap diberikan kesehatan dan sukacita berlimpah dari Tuhan. Dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini, kita mendengar kisah tentang murid-murid yang menuju ke Emmaus, lalu mereka mengenal Yesus. Dalam perjalanan menuju ke Emmaus, mereka saling bertukar pikiran. Mereka sangat sedih karena kematian Yesus. Karena Yesus adalah satu-satu harapan mereka untuk menyelamatkan bangsa mereka. Mereka sangat kesedihan. Tapi dalam kesedihan itu, dalam kekecewaan mereka ketika mereka kembali ke Emmaus, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Oh, sungguh luar biasa. Saya percaya, mungkin ketika kita mengikuti Tuhan banyak pergumulan, lalu kita kecewa dengan Tuhan. Di manakah Engkau, Tuhan? Kenapa Engkau meninggalkan kami sendiri, Tuhan? Kenapa, Tuhan? Tapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak, Bapak Ibu. Pengalaman murid-murid yang berjalan ke Emmaus, dalam kesedihan mereka, Yesus tetap berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, Yesus meneguhkan iman mereka. Yesus menjelaskan isi kitab suci. Lalu iman mereka diteguhkan dalam mengikuti Tuhan. Kita juga setiap hari mendengarkan firman-firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan itu, iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang untuk tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian murid-murid yang menuju Emmaus mengenal Yesus ketika Dia memecah-mecahkan roti di antara mereka. Mata mereka terbuka, lalu mereka mengenal siapa itu Yesus. Sebelum itu kita mendengar bahwa ketika Yesus mau berjalan terus, mereka mengatakan, "Ayo mari tinggal dulu bersama dengan kami, hari sudah mulai malam." Mereka mengajak Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Oh, apakah kita juga melakukan itu? Apakah kita setiap hari juga berjuang untuk mengatakan, "Aduh Tuhan Yesus, tinggallah bersama-sama dengan keluarga saya dan saya dalam perjuangan hidup saya." Kita harus mengundang Tuhan. Dan ketika kita mengundang Tuhan, mujizat terjadi seperti para murid. Mata mereka terbuka ketika Yesus memecah-mecahkan roti di antara mereka. Sungguh luar biasa. Kita harus mengundang Tuhan setiap hari untuk datang menguatkan iman kita. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka mengenal Yesus, mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk mewartakan kebangkitan Yesus kepada saudara-saudara yang lain dan menceritakan segala sesuatu yang mereka alami ketika mereka berjalan dan ketika Dia memecah-mecahkan roti sampai mereka mengenal Dia. Kita juga mengalami hal yang sama. Kadang kita sedih, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus mengundang Dia, Dia tinggal bersama dengan kita. Mujizat pasti terjadi. Dan melalui mujizat-mujizat yang kita alami, terutama mujizat kehidupan, kita harus terus mewartakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus kepada siapapun yang kita jumpai, dengan cara hidup kita masing-masing, dengan perkataan kita, dengan segala perbuatan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman tinggal bersama dengan Tuhan lalu membuat mereka punya spirit yang baru. Pengalaman tinggal bersama dengan Tuhan dalam doa-doa kita, hendaknya kita punya semangat spirit yang baru.
iman kita bertumbuh, lalu kita terus mewartakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sepanjang jalan tadi kita dengar para murid yang menuju ke Emmaus, Yesus menyertai mereka. Aduh, sungguh luar biasa Tuhan kita. Dalam kesedihan Ia menyertai mereka. Dalam kesedihan Anda dan saya detik-detik ini, akhir-akhir ini, dalam keputusasaan kita, Dia menyertai kita, Bapak Ibu. Yesus selalu datang menguatkan kita, asalkan kita mau punya waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Nya bagi kita masing-masing. Kita harus duduk di hadapan Tuhan. Maka kita semakin mengenal Dia melalui firman-firman yang kita dengar dalam kehidupan kita masing-masing. Semuanya tampak seperti persiapan untuk sampai pada puncaknya, yaitu Ekaristi. Duduk bersama dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi menguatkan kita, menambah iman kita bahwa Kristus mempersembahkan hidupnya di atas altar yang suci, tubuh dan darah bagi keselamatan Anda dan saya. Maka mari Bapak Ibu, kita harus punya kerinduan untuk selalu menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dengan menyambut tubuh dan darahnya kita semakin mengenal Dia sebagai Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kita dalam penderitaan kita, Allah yang tidak pernah melupakan kita sedikit pun, Allah yang berkorban demi kebahagiaan Anda dan saya. Haleluya Bapak Ibu, percaya itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan pada hari ini, mari kita mohon rahmat-rahmat dari Tuhan agar kita tetap setia datang untuk menimba kekuatan baru melalui perayaan Ekaristi setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa dan kita mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber pembaharuan, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu terkasih. Semoga kami Kau lepaskan dari cara hidup manusia lama, dan Kau jadikan kami manusia yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.